Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi kita yang berjudul Concept of Basics, Foundation, Development of Guidance and Counseling. Pertama, di sini kami akan melakukan perkenalan atau introduction mengenai materi yang akan kita bahas. Guidance is as old civilization, atau yang artinya adalah bimbingan itu sudah setua peradaban, di mana telah kita ketahui dalam masyarakat primitif, para tetua akan memberikan bimbingan kepada generasi muda yang sedang dalam kesulitan. Tetapi pada saat ini, dengan adanya perubahan pada lapisan masyarakat dan juga bertambahnya populasi yang luar biasa, has made social structures very complex, membuat struktur sosial itu menjadi kompleks. Oleh karena itu, di sini kami akan menjelaskan mengenai meaning of guidance atau arti dari sebuah bimbingan. First of all, meaning of guidance. Pengertian dari bimbingan. Bimbingan adalah suatu bantuan yang diberikan oleh individu yang memiliki kualifikasi pribadi atau cukup terlatih kepada individu lainnya dari segala usia untuk membantu mereka dalam mengelola aktivitas kehidupan mereka. Atau biasa kita sebut guidance is help, assistance, and suggestions for progress and showing the way. Purpose of guidance atau tujuan dari bimbingan. Bimbingan memiliki tujuan yaitu untuk membantu seseorang agar dapat berkembang ke arah yang diinginkan dan mengorientasikan dirinya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pada perubahan zaman dalam masyarakat. Tujuan dari bimbingan ini juga dapat dirumuskan dari beberapa sudut pandang. Yang pertama adalah untuk membantu individu dengan usahanya sendiri agar dapat mewujudkan potensi-potensi yang dimiliki dan berkontribusi pada masyarakat. Yang kedua adalah untuk membantu individu agar dapat memecahkan masalah dan juga menentukan pilihan yang tepat. Dan yang ketiga adalah untuk membantu individu agar dapat meletakkan landasan permanen bagi penyesuaian diri yang sudah matang. Function of guidance. There are 4 functions that I will explain. The function of understanding, prevention function, the function of alleviation, maintenance and development function. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 fungsi dari bimbingan. Yang pertama adalah fungsi pemahaman, di mana dalam fungsi pemahaman ini akan menghasilkan suatu pemahaman mengenai sesuatu oleh pihak. Dan fungsi pemahaman ini mencakup 3. Yang pertama adalah fungsi pemahaman terhadap diri peserta didik. Kemudian yang kedua adalah fungsi pemahaman terhadap lingkungan peserta didik. Dan yang ketiga adalah fungsi pemahaman terhadap lingkungan yang mencakup lebih luas, atau seperti informasi pendidikan, informasi sosial, ataupun informasi lainnya. Kemudian yang kedua adalah fungsi pencegahan, di mana dalam fungsi ini akan tercegahnya peserta didik dari suatu permasalahan-permasalahan yang sulit yang akan muncul pada dirinya. Kemudian yang ketiga adalah fungsi pengentasan. Dalam fungsi ini akan teratasinya dan terentaskannya peserta didik dari permasalahan atau kesulitan-kesulitan yang akan dialami. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah pemeliharaan dan perkembangan. Fungsi pemeliharaan dan perkembangan ini yaitu untuk terpeliharanya dan berkembangnya potensi positif yang dapat mengembangkan potensi diri dari peserta didik. Principles of guidance. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 prinsip dari bimbingan. Yang pertama adalah studi terhadap individu dan evaluasi, di mana dalam program bimbingan kita harus mencari tahu informasi yang benar mengenai setiap individu, seperti latar belakangnya ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah evaluasi program bimbingan. Dalam keberhasilan suatu bimbingan itu terjadi karena adanya perubahan-perubahan setelah dilakukan bimbingan. Oleh karena itu, jika kita ingin mengetahui adanya perubahan dalam bimbingan, kita harus melakukan evaluasi waktu ke waktu.
Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab. Sebagai pekerja yang terampil, kita harus mau untuk mencarikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh setiap individu. Kemudian yang keempat adalah bimbingan itu harus terkait dengan semua aspek pertumbuhan siswa, di mana dalam bimbingan itu harus terkait pada semua kemajuan aspek, bukan hanya pada bidang tertentu. Dan yang kelima adalah bimbingan oleh orang terlatih. Mengapa kita harus melakukan bimbingan kepada orang terlatih? Karena jika kita melakukan bimbingan kepada orang yang terlatih, kita akan dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Dan selanjutnya yaitu landasan pada bimbingan dan konseling. Apa sih landasan itu? Landasan yaitu awal pijakan, dasar, ataupun biasa disebut dengan pondasi. Ibarat sebuah rumah, apabila rumah tersebut memiliki landasan yang kuat dan kokoh, maka apabila terkena bencana, rumah itu akan tetap berdiri dengan tegak. Begitupun sebaliknya, apabila rumah tersebut tidak memiliki pijakan yang kuat, tidak memiliki landasan yang kuat, tidak memiliki dasar yang kuat, maka rumah itu akan mudah untuk roboh. Seperti halnya pada layanan pada bimbingan konseling ini. Apabila layanan ini tidak didasari dengan fondasi yang kuat, landasan yang kuat, maka akan terjadi kehancuran pada layanan tersebut, di mana yang akan menjadi taruhannya adalah individu tersebut atau seorang konselingnya. Maka dari itu, tujuan dari sebuah landasan yaitu untuk memperkuat dan agar dapat berdiri dengan tegak sesuai dengan layanan yang profesional. Terdapat beberapa landasan dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu landasan psikologis bimbingan dan konseling. Psikologi sendiri kajian yang membahas mengenai tingkah laku. Sedangkan landasan psikologis bimbingan dan konseling memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran layanan atau kita sebut dengan klien. Hal ini sangat penting karena harapan atau bidang bimbingan dan konseling ini adalah tingkah laku klien yang perlu diubah atau dikembangkan sesuai dengan apabila ingin menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya atau ingin mencapai tujuan-tujuan yang dikehendakinya. Untuk kepentingan layanan bimbingan dan konseling, terdapat sejumlah aspek yang harus konselor kuasai. Yang pertama yaitu motif dan motivasi, di mana yang berkenaan dengan dorongan yang memberikan individu tersebut dapat berperilaku dengan baik. Yang kedua yaitu pembawaan dan lingkungan, yang berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dan membentuk individu itu dapat berperilaku. Yang ketiga yaitu perkembangan individu, di mana sebagai seorang konselor harus mengetahui perkembangan individu yang dilayaninya. Sekaligus konselor dapat mengetahui arah perkembangan individu itu di masa depan. Yang keempat yaitu belajar. Upaya menguasai sesuatu yang baru dengan memanfaatkan sesuatu yang sudah ada dalam diri individu tersebut. Dan yang terakhir yaitu kepribadian. Organisasi dinamis yang ada pada dalam diri individu sebagai sistem psikofisik. Yang kedua yaitu landasan agama, bimbingan, dan konseling. Landasan ini memberikan makna bahwa proses konseling yang diberikan oleh seorang konselor perlu dilandaskan pada nilai-nilai agama. Terdapat 3 hal pokok yang perlu ditekankan pada landasan ini. Yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk Tuhan, di mana setiap manusia pasti memiliki sisi kemanusiaannya masing-masing. Sisi kemanusiaan tersebut tidak boleh dibiarkan agar tidak mengarah kepada hal yang negatif. Sebaliknya, sisi kemanusiaan tersebut harus dibimbing agar sisi kemanusiaan tersebut mengarah pada hal yang positif. Yang kedua yaitu sikap keberagaman. Sikap keberagaman tersebut harus dilandaskan kepada pedoman agama, di mana pedoman ini dianggap penting dalam hidupnya dan nilai-nilai agamanya ini harus diresapi dan diamalkan pada kehidupan sehari-hari.
Yang ketiga yaitu peranan agama, di mana pemanfaatan unsur agama dilakukan secara wajar, artinya tidak dipaksakan dan tepat menempatkan konseli sebagai seorang yang bebas atau berhak memberikan atau mengambil keputusan pada dirinya sendiri. Landasan sosial budaya, bimbingan, dan konseling. Landasan sosial budaya ini merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor mengenai dimensi kesosialan dan kebudayaan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi perilaku individu. Landasan sosial budaya menunjukkan seberapa pentingnya aspek-aspek yang berwarna di kehidupan seseorang. Nah, aspek sosial budaya tersebut yang membentuk individu selain dari faktor pembawaannya. Yang keempat yaitu landasan pendidikan, bimbingan, dan konseling atau biasa disebut dengan landasan pedagogis. Bimbingan dan konseling identik dengan pendidikan. Artinya, ketika sedang melakukan layanan bimbingan dan konseling, berarti ia sedang melakukan mendidik. Di mana landasan pendidikan dalam layanan bimbingan dan konseling ini ditinjau dari 3 segi. Yang pertama yaitu pendidikan sebagai upaya pengembangan individu, di mana pelayanan bimbingan dan konseling ini berfokuskan pada manusia. Bisa dikatakan dari bimbingan dari manusia, oleh manusia, dan untuk manusia. Manusia di sini dapat diartikan sebagai manusia yang berkembang. Yang kedua yaitu pendidikan sebagai inti proses layanan bimbingan dan konseling, di mana indikator utama yang menandai adanya pendidikan ialah peserta didik yang terlibat di dalamnya menjalani proses ataupun kegiatan bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir yaitu pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan dari layanan bimbingan dan konseling. Apabila seseorang atau manusia tersebut telah menyelesaikan proses ataupun kegiatan pendidikannya, maka manusia tersebut bisa atau dapat melanjutkan proses kegiatan atau pendidikannya tersebut. Yang terakhir yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik berupa teori-teorinya, pelaksanaannya, maupun pengembangan-pengembangan yang dilakukan secara berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan konseling. Perkembangan konseling dari tahun 1900 hingga tahun 2000 dapat dipahami sebagai evolusi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, psikologis, dan budaya. Berikut adalah gambaran secara rinci tentang perkembangannya. Yang pertama, pada awal abad ke-20, yakni tahun 1900-an. Pada awal abad ke-20, perhatian terhadap aspek psikologis individu mulai muncul, terutama dalam konteks pendidikan dan pekerjaan sosial. Sigmund Freud, seorang psikoanalisis Austria, memperkenalkan teori psikoanalisis yang menekankan peran alam bawah sadar dalam membentuk perilaku individu. Ini menciptakan landasan bagi praktik konseling yang berfokus pada pengungkapan dan pemahaman masalah yang mendasari. Yang kedua, pada awal abad pertengahan, yakni pada tahun 1940 hingga 1950-an. Psikologi humanistik yang dipimpin oleh tokoh seperti Carl Rogers dan Abraham Maslow mulai memperhitungkan pemberdayaan individu dalam proses konseling. Rogers mengembangkan pendekatan konseling terapeutik yang berpusat pada klien, yang menekankan empati
penerimaan, dan pemahaman terhadap pengalaman subjektif klien. Maslow sendiri membawa konsep hierarki kebutuhan dan teori aktualisasi diri yang menyoroti pentingnya pemenuhan kebutuhan psikologis dan pertumbuhan pribadi. Yang ketiga, yakni pada tahun 1960-an hingga tahun 1970-an. Pada periode ini, perkembangan terjadi dalam teori dan praktik konseling keluarga dan sistemik. Pendekatan ini menekankan pentingnya hubungan keluarga dan lingkungan sosial dalam membentuk perilaku individu. Terapi keluarga yang dikembangkan oleh Murray Bowen menyoroti dinamika hubungan antara anggota keluarga dan bagaimana itu mempengaruhi suatu individu. Terapi struktural yang dikembangkan oleh Salvador Munchen menekankan restrukturisasi pola interaksi keluarga untuk memperbaiki hubungan dan pemecahan masalah. Yang keempat, pada tahun 1980-an sampai tahun 1990-an, perkembangan dalam neuroscience dan psikologi kognitif membawa dampak besar pada pendekatan konseling. Terapi kognitif perilaku yang dikembangkan oleh Aaron Beck dan Albert Ellis menyoroti peran pola pikir dan perilaku yang tidak sehat dalam menghasilkan masalah psikologis. Pendekatan konseling yang berorientasi pada solusi juga mulai berkembang, dengan fokus pada identifikasi dan penguatan sumber daya individu serta penyelesaian masalah. Dan yang terakhir, pada akhir abad ke-20, yakni pada tahun 2000-an, perkembangan teknologi, terutama internet, membawa perubahan dalam praktek konseling dengan munculnya konseling online dan telepon. Ini meningkatkan aksesibilitas konseling bagi individu yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas. Pemahaman yang semakin mendalam tentang keterkaitan antara kesehatan fisik dan mental mempengaruhi praktik konseling dengan semakin banyaknya kolaborasi antara konselor dan profesional kesehatan lainnya. Ya, secara keseluruhan perkembangan konseling dari tahun 1900 hingga tahun 2000 ini mencerminkan perjalanan yang kompleks yang melibatkan evolusi teori dan praktik yang beragam. Perkembangan tersebut memberikan landasan bagi pendekatan yang lebih holistik, terintegrasi, dan berorientasi pada solusi dalam membantu individu mengatasi masalah psikologis dan mencapai kesejahteraan mental. Ya, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.